wajib fakultas yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memberikan dasar bagi mata kuliah lainnya seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, atau mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan negara. Lebih lanjut lagi, ilmu negara merupakan sebuah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki semua hal dalam negara, mulai dari bentuknya, syarat-syaratnya, sejarah pertumbuhannya, pembagian kekuasaannya, serta sistem penegak kedaulatannya. Objek kajian yang termuat dalam ilmu negara sendiri biasanya meliputi cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti hukum administrasi negara, hukum tata negara, ataupun ilmu politik. Metode pendekatan untuk mempelajari ilmu negara sendiri biasanya meliputi beberapa metode seperti metode induktif, metode deduktif, metode sejarah, metode perbandingan, metode sistematis, metode hukum, metode dialektis, metode empiris, metode rasional, metode fungsional, serta yang terakhir, metode eksikretis. Beberapa alasan yang kuat mengapa ilmu negara penting dipelajari, diantaranya karena memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat, unsur-unsur, tujuan, struktur negara seperti wilayah, rakyat, serta pemerintah. Dari mempelajari mata kuliah ilmu negara sendiri juga dapat menumbuhkan kesadaran politik, partisipasi aktif dalam pemilu dan pengawasan pemerintah, serta meliputi nasionalisme agar generasi muda menjadi warga kritis dan bertanggung jawab. Selain itu, ilmu negara mendukung good governance yang adil, stabil, dan responsif terhadap globalisasi melalui kebijakan aspirasi serta hubungan teori hukum dan politik untuk tata kelola yang efektif. Di dalam mata kuliah ilmu negara sendiri, kita dapat mempelajari banyak pemahaman mengenai suatu negara. Salah satunya saya ingin fokus kepada pemahaman mengenai tujuan serta fungsi negara. Apa sih tujuan dan fungsi negara? Tujuan secara umum adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perlindungan hak-hak dasar, penyelenggaraan keadilan, dan penciptaan ketertiban sosial yang stabil. Sementara fungsinya mencakup peran sebagai pengatur masyarakat, perlindungan terhadap ancaman eksternal, serta penggerak kemajuan ekonomi dan budaya. Beberapa perbedaan yang menonjol dari tujuan dan fungsi negara itu sendiri biasanya mencakup: yang pertama, tujuan mengutamakan adanya sasaran yang hendak dicapai yang sebelumnya sudah dijelaskan, sedangkan fungsi menunjukkan keadaan gerak, aktivitas, dan termasuk dalam sasaran kenyataan. Perbedaan kedua, tujuan mengutamakan cita, yakni sesuai ideal yang dijelmakan, sedangkan fungsi merupakan pelaksana dari tujuan yang hendak dicapai. Perbedaan ketiga, tujuan menjadi ideal yang statis manakala ia sudah ditetapkan, sedangkan fungsi adalah real. Perbedaan yang ketiga, tujuan bersifat abstrak, sedangkan fungsi bersifat konkret.
Tujuan dan fungsi negara merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan negara menggambarkan cita-cita ideal yang hendak dicapai, sedangkan fungsi negara merupakan sarana atau tindakan nyata untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Negara dipandang sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Secara teoritis, tujuan negara berkembang sesuai zamannya. Beberapa ahli membagi teori tujuan negara menjadi teori klasik dan teori modern. Teori klasik adalah teori yang menekankan kekuasaan negara maupun penguasa, agama, dan negara. Sementara itu, teori modern lebih menekankan kepada hukum, kebebasan individu, dan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai teori tersebut, tujuan negara Indonesia selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Selain tujuan, terdapat berbagai ajaran tentang negara seperti negara kekuasaan, negara politik, negara hukum, dan negara kesejahteraan. Perkembangannya menunjukkan pergeseran dari negara yang berorientasi kekuasaan menuju negara yang berorientasi pada hukum dan juga kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Secara klasik, dikenal pembagian fungsi negara seperti trias politikal yang berisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, catur praja, dan dwi praja. Dalam perkembangan modern, fungsi negara semakin luas, mencakup peran sebagai penjaga ketertiban, penyedia kesejahteraan, regulator, pelaku ekonomi, dan penegak keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sementara fungsi negara adalah segala kewenangan dan aktivitas kenegaraan yang dijalankan untuk merealisasikan tujuan tersebut secara konvensional, demokrasi, dan berlandaskan